Oke teman-teman, dan inilah tampilan dari website toko kita ya yang telah kita impor ya. Ini masih banyak yang perlu kita setting teman-teman. Di sini untuk penampakan halamannya ini sudah terlihat ya seperti ini. Nah, ini untuk produk-produknya juga. Kita scroll ke bawah. Nah, ini untuk produk-produknya ya teman-teman. Yups. Dan di pertemuan kali ini di episode 4 teman-teman, kita akan membahas dan memahami sebelum kita melangkah lebih jauh teman-teman, setting-setting toko kita. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman. Sebelum kita menyeting toko kita sesuai kebutuhan kita, alangkah lebih baiknya di sini saya akan membahas menu-menu dari WordPress-nya sendiri ya, supaya teman-teman nanti paham menu-menunya dan kegunaannya seperti apa. Di sini emang sangat banyak sekali dan ini plugin sudah terpasang ya teman-teman. Oke teman-teman, dan di episode 4 ini kali ini kita akan membahas menu-menu dari WordPress-nya sendiri ya, supaya nanti teman-teman paham. Di sini saya akan bahas fitur-fitur dari WordPress-nya sendiri agar nanti teman-teman tidak keliru saat proses pensettingan dan segala macamnya untuk membuat toko kita ya. Oke teman-teman, langsung saja karena di sini memang sangat banyak dari menu-menu dan fitur-fiturnya, dan plugin pun sudah kita pasangkan sehingga menjadi fitur dari template ini sangat banyak sekali ya. Oke teman-teman, langsung saja. Di sini kita akan bahas ya menu-menunya dan saya akan jelaskan fungsi-fungsinya untuk apa saja. Oke teman-teman, di paling atas di sini ya, ini ada home, yaitu di sini ada homepage untuk toko kita. Di sini ada dua halaman. Yang pertama adalah situs kita, nantinya untuk toko kita ya teman-teman, untuk website kita yang akan ditampilkan di halaman situs seperti itu. Yang kedua adalah di sini untuk tokonya ya. Dan di sebelah pinggir di sini ada icon notif ya seperti ini. Di sini pesan, di sini ini ada menu baru. Di sini kita bisa menambahkan segala macamnya teman-teman, bisa menambahkan post, media, terus juga halaman, template, produk, pemesanan. Di sini ada juga kupon. Dan di sini juga kita bisa menambahkan status blog nantinya ya. Terus juga KC station juga di sini ya. Terus juga pengguna juga nanti yang siapa saja yang bisa login ke website ini nanti kita bisa atur di sini ya untuk penggunanya. Terus di sini juga toko ya. Nah, ini untuk di menu toko di sini ada general ya. Terus juga ada shop, yaitu untuk shoppingnya. Terus juga di sini ada header, nanti untuk halaman header dari websitenya. Terus di sini ada footer, ada juga blog, juga di sini selanjutnya ada sosial media, ada something, terus juga terus juga di sini ada tipografi, terus juga ada impor dan ekspor. Nanti buat mengimpor atau mengekspor si project codingan ataupun plugin yang telah kita instalkan seperti itu, atau yang mau kita install ya teman-teman, seperti itu. Oke, langsung saja di sini kita akan bahas teman-teman. Di deretan paling kiri sini sangat banyak menu sekali ya. Saya akan jelaskan satu persatu dari menu-menunya. Jadi teman-teman harus memahami dulu menu-menunya ya. Nanti karena biar teman-teman agak paham dan tidak sulit nanti untuk pensettingan tokonya seperti itu. Oke, di sini ada halaman beranda ya teman-teman. Laju di bawah halaman beranda di sini ada pembaruan. Pembaruan yaitu nantinya ada pembaruan plugin seperti itu ya. Terus juga di sini ada menu toko ya. Di menu toko ini ada general, ada shop, ada header, footer yang tadi sama dengan yang ini teman-teman. Oke, di sini saya akan jelaskan saja satu persatu dari submenunya. Di sini ada general, kita akan buka teman-teman. Oke, kita open new tab saja. Oke, tunggu hingga proses halamannya terbuka ya. Oke teman-teman, dan halamannya sudah terbuka, dan di paling atas ini ada pemberitahuan yaitu untuk pengupdatean plugin ya yang direkomendasikan. Untuk saat ini kita abaikan saja, tidak usah diperbaharui ya, kita centang saja yang tanda X-nya. Oke, kita scroll ke bawah teman-teman. Nah, di sini sebenarnya ini pengaturan untuk halaman tokonya ya teman-teman. Kita scroll. Nah, di sini ada shop ya, ini untuk keranjang. Jadi nanti nah ini di keranjang kita nanti untuk settingnya nanti bisa dari sini ya. Nah, dari sini. Oke, di sini ada header, ada juga footer, di sini ada blog, sosial media,
styling ya. Untuk stylenya di sini ada tipografi, apa itu untuk teksnya seperti itu. Oke, di sini ada menu shop ya, yaitu untuk shoppingnya. Di sini di paling atas di sini ada reset, ada apa? Ada selection juga, bisa kita menyimpannya di sini atau kita bisa reset dari ke pengaturan manual atau ke pengaturan sebelumnya seperti itu ya. Oke, kita scroll lagi teman-teman. Di sini ada shop katalog page, yaitu ini untuk halaman katalog dari si halaman shoppingnya nanti di websitenya seperti itu ya. Nah, di sini ada rekomendasi ini default dari bawaan templatenya ya, seperti itu. Juga kita scroll ke bawah. Nah, ini untuk sidebarnya nanti yang akan ditampilkan di website kitanya. Terus juga di sini ada single product. Ada single produk ya, teman-teman. Jadi untuk produk nantinya kita akan settingnya di sini ya. Di sini saya akan jelaskan sepintas saja. Gunanya agar teman-teman semua punya dasar dan tidak kesulitan nantinya, agar supaya teman-teman paham juga saat nantinya mau setting-settingan atau membuat halaman dan lain sebagainya. Oke, kita scroll lagi ke atas ya teman-teman. Di sini ada header. Oke, nah ini header, kita buka header. Nah, ini jadi di menu header ini gunanya untuk pengeditan atau pengkonfigurasian untuk halaman headernya. Nah, ini ya teman-teman. Di sini ada logo, bar dan lain sebagainya. Nanti kita akan mengeditnya di sini ya. Terus juga ini untuk stylenya ya teman-teman. Nah, ke bawah seperti itu. Nah, gambarannya kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk mengedit header nanti kita bisa menggunakan menu di menu ini ya, di menu header. Oke, next kita masuk ke menu footer. Nah, ini teman-teman, di menu footer juga. Footer itu apa sih Bang? Footer itu ya halaman yang paling bawah dari halaman website kita. Kita akan masuk ke websitenya. Nah, yang disebut header adalah ini, tampilan awal ya, yang paling atas. Ini termasuk halaman header teman-teman, seperti ini ya. Lalu kita masuk ke bawah. Nah, ini halaman body. Ini body dari si websitenya. Nah, yang disebut footer yang tadi, nah ini footer, halaman footer itu yang mana sih? Nah, untuk halaman footer adalah halaman yang paling bawah. Nah, ini teman-teman. Nah, ini termasuk halaman footer ya. Ini yang paling bawah. Di sini ada untuk payment pembayaran ya dan semacamnya, dan di sini ada keterangan situs dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Nah, inilah yang disebutkan halaman footer. Nanti untuk men-setting halaman ini, jadi kita bisa men-settingnya dari menu footer ini ya, seperti itu. Oke, next, langkah selanjutnya kita masuk ke menu blog teman-teman. Nah, ini untuk pensettingan menu blog, jadi kita bisa mengeditnya di sini. Di sini ada halaman blog view ya yang baru dan lain sebagainya ke bawah. Oke, dan ini untuk menu media sosial. Jadi di sini nanti untuk mengedit media sosial apa saja yang nantinya kita akan tampilkan di website kita ya. Di sini seperti ada Facebook, Twitter, WhatsApp mobile, terus juga WhatsApp desktop ya. Banyak ke bawah ya, YouTube dan lain sebagainya. Nanti kita bisa tampilkan di toko kita, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini ada Facebook, Instagram, Twitter ya, Google Plus juga dan lain sebagainya. Ini untuk sosial medianya. Jadi kita bisa mengeditnya dari menu ini nantinya. Seperti itu ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan menu-menunya saja, fungsi-fungsinya seperti apa ya. Nanti kita setelah beres saya membahas menu-menu semuanya, nanti kita akan mencoba belajar merubah atau membuat sebuah halaman ya yang kita perlukan nantinya di toko kita. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, next di sini ada styling. Nah, ini styling ini buat apa sih, Bang? Yaitu buat buat memodif ataupun buat mempercantik halaman toko kita. Di sini lebih ke warna ya teman-teman, atau lebih ke desain toko kita nantinya warnanya seperti apa dan sebagainya. Seperti itu. Oke, di sini juga ada tipografi teman-teman. Nah, ini untuk tipografinya mungkin nanti didefaultkan saja, ini karena dari templatenya. Dan ini import ekspor yang telah tadi saya bahas. Kita bisa mengimpor plugin ataupun halaman-halaman yang sudah ada dari templatenya, ataupun kita juga bisa mengekspor codingan, katakan codingan-codingan yang telah kita buat atau halaman-halaman yang telah kita buat, nanti kita bisa ekspor juga dengan menggunakan menu impor dan ekspor ya. Oke teman-teman, next kita akan masuk ke menu post. Nah, di sini ini tadi sudah kita bahas yang paling atas ya teman-teman.
kita masuk ke menu post, kita klik saja. Nah, ini halaman menu post ya. Oke, dan inilah tampilan dari halaman post ya. Nah, gunanya halaman post ini yaitu buat apa sih? Yaitu buat nantinya memposting atau mempost produk-produk kita yang nantinya akan ditampilkan di website kita ya. Seperti misal contoh, kita akan masuk dulu ke websitenya. Nah, ini teman-teman. Nah, nanti untuk mempost-post produk-produk ini, jadi dimana sih kita memposting produk-produk ini? Yaitu di sini ya teman-teman, di menu post. Nah, di sini cara-caranya untuk memposting produk-produknya. Di sini ada beberapa produk teman-teman sudah kita postingkan. Dan di menu post ini di sini ada beberapa juga menu teman-teman. Untuk tabel-tabelnya ada tindakan massal ya. Jadi kita bisa mengedit di sini atau juga kita bisa menghapusnya teman-teman. Nah, di sini kita misalkan bisa kita edit sekaligus teman-teman. Caranya tinggal klik saja ya semua. Nah, nanti teman-teman di sini bisa edit cepat ya teman-teman. Nah, dan kita bisa sunting juga di sini atau bisa kita hapus ya. Oke, dan di menu post di sini ya ada beberapa menu turunan juga. Di sini ada tambah post baru. Nah, di sini untuk menambahkan post ya teman-teman. Jadi ini contohnya, ini post-post yang sudah kita ataupun post-post yang sudah saya posting ya sebelum-sebelumnya ya, ataupun dari bawaan dari template-nya sendiri. Dan di sini ada kategori. Nah, nanti kita bisa membuat kategori. Jadi nanti postingan produk kita itu nanti kategorinya apa? Apakah elektronik, sepatu, kemeja dan lain sebagainya. Nanti untuk mengkategorikan kita bisa membuat di menu kategori ini ya. Kita akan buka saja. Nah, ini teman-teman. Jadi kita bisa membuat ya di sini tambahkan ya. Dan di sini bisa kita tambahkan nama kategorinya apa ya, teman-teman. Misalkan sepatu ataupun kemeja dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Oke, di sini untuk tag. Nah, kita lanjut teman-teman. Nah, ini untuk tag ya. Ini sebenarnya hampir mirip dengan kategori, tapi tag ini lebih nantinya buat ke SEO ataupun search engine optimization website kita ya teman-teman, dengan menggunakan tag ya, supaya produk-produk kita mudah dikenali oleh Google seperti itu. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang ada di menu post ya. Kita lanjutkan teman-teman ke menu selanjutnya ya. Di sini ada menu media ya teman-teman. Dan di menu media kita buka saja. Di sini ada pustaka, ada juga tambahan baru ya. Kita akan buka teman-teman di pustakanya. Nah, ini prosesnya lagi loading teman-teman. Nah, jadi media ini adalah katalog-katalog produk yang nantinya akan kita upload di websitenya. Semisal yang seperti ini. Nah, ini produk-produk, ini gambar-gambar produknya atau katalog teman-teman. Jadi kita menginputkannya di sini, nanti akan tersimpan di sini ya, di pustaka ya teman-teman. Nah, di sini seperti itu. Kita juga bisa menambahkan ataupun menghapus di sini untuk katalog-katalognya seperti itu teman-teman. Oke, nah ini ya, ini untuk menu media. Langkah selanjutnya di sini kita akan masuk ke menu halaman. Di sini ada semua halaman dan juga di sini kita bisa menambahkan halaman ya. Oke Bang, apa sih halaman itu? Nah, halaman itu adalah halaman website kita ya teman-teman. Semisal di sini saya akan kasih contoh. Nah, halaman itu seperti ini ya. Ini halaman dari tokonya, misalkan seperti itu. Misalkan kita klik lagi masuk ke misalkan checkout ya. Nah, kita klik saja ini. Nah, seperti ini kan. Jadi ketika diklik berubah halamannya seperti ini. Nah, ini cara membuat halaman seperti ini, teman-teman. Jadi kita membuatnya di sini ya. Di halaman ya. Nah, ini. Di halaman ini ya, teman-teman. Jadi kita bisa menambahkan halaman. Jadi nanti saya akan bahas bagaimana cara membuat halaman-halamannya ya. Jadi ini sebenarnya di setting manual atau dibuat manual atau dibuat dari awal ya, teman-teman, untuk halamannya. Jadi untuk membuatnya yaitu di tadi ya, di sini. Nah, ini di menu halaman. Seperti itu. Nah, ini untuk menu halamannya. Oke, next kita lanjut di sini. Kita akan coba buka teman-teman ya. Ini halaman yang sudah di-pull dari templatenya ya.
Kita akan coba buka teman-teman untuk semua halaman. Nah, inilah teman-teman halaman-halaman yang sudah dibuat ya, atau bawaan dari templatenya. Di sini ada halaman about us, juga halaman akun, halaman blog ya. Jadi ketika klik menu per menu, pindah ke halaman lain, Nah, kita membuatnya di sini ya, seperti itu. Di sini misalkan halaman chat ya untuk pembayaran atau checkout. Nah, di sini juga ada halaman checkout ya, teman-teman. Terus juga kontak us, halaman home 1 ya, ini home 2, home 3 dan sebagainya. Ada juga halaman keranjang, halaman kebijakan privasi dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi nanti kita ketika mau membuat halaman baru, atau misalkan orang mengklik menu ini pindahnya ke halaman ini, nah kita buat halamannya di sini ya. Oke, next, langkah selanjutnya di sini ada, kita masuk ke menu komentar. Oke teman-teman, nah inilah menu komentar, yaitu menu komentar ini yaitu komentar-komentar yang masuk nantinya ya di blog, karena di websitenya nanti akan ada blog. Nah, jadi di blog itu, di satu artikel itu, jadi si user nanti bisa berkomentar dan kita bisa melihat komentarnya di sini ya teman-teman. Data komentar yang masuk kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Ini contoh dari bawaan dari templatenya ya. Jadi misalkan ada orang yang berkomentar, nanti kita bisa melihatnya di menu komentar ini. Oke teman-teman, kita masuk juga ke menu statik ya sini. Nah, ini menu statik ya. Nah, menu statik ini apa sih? Jadi sini untuk kategori hampir sama halnya dengan menu halaman ya teman-teman. Jadi statik buat nantinya ditampilkan di halaman. Nanti kita bisa membuatnya di sini, menambahkan ya teman-teman. Karena ini kalau di PHP atau di codingan ini untuk logiknya hampir tetap sama, yaitu kita menggunakan logic CRUD ya, create, update, delete, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ke bawah. Oke, next kita lanjutkan saja. Kita akan masuk ke menu selanjutnya. Di sini ada menu kontak, teman-teman. Di sini ada kontak form, ada new kontak. Kita bisa membuat kontak di sini ataupun interrogation ya. Oke, kita akan melihat di sini untuk kontak formnya. Nah, ini tampilan dari kontak form. Jadi ketika kita mau membuat kontak, sebenarnya ini di coding ya teman-teman, tapi ini default dari bawaannya sendiri. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya teman-teman, cara membuatnya atau mengcodingnya seperti apa. Nah, ini untuk kontak-kontaknya. Ini untuk kontak form nanti akan ditampilkan di sini. Nah, seperti ini ya untuk halamannya. Jadi kita membuat halaman kotak-kotak seperti ini, dan kita membuat keterangan untuk kontak asnya atau kontak formnya ya, seperti ini ya teman-teman. Oke, next kita lanjutkan teman-teman. Kita masuk ke barusan kita masuk ke menu kontak. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke menu e-commerce. Nah, gunanya menu e-commerce ini buat apa sih? Yaitu buat nantinya pensettingan produk-produk kita yang nantinya akan ditampilkan di toko online kita ya teman-teman. Semisal ini untuk berandanya, terus juga ada pesanan, pelanggan, kupon, laporan, pengaturan, status, dan ekstensi ya. Jadi kita untuk mengolah produk yang kita posting nantinya ya teman-teman. Jadi untuk men-settingnya kita bisa menggunakan di menu e-commerce, karena ini plugin dari website dari bawaan WordPress-nya sendiri, seperti itu ya. Oke, next kita akan masuk ke menu selanjutnya. Di sini ada menu produk ya teman-teman. Nah, menu produk ini buat apa sih? Yaitu buat men-setting produk kita yang telah kita upload tadi teman-teman, yang sudah saya jelaskan di sini. Nah, ini produk-produk yang telah di-upload. Kita akan coba ke beranda dulu teman-teman. Nah, inilah produk-produk yang telah kita upload. Jadi kita bisa men-setting atau detail-detail semuanya ya, seperti ini, obral. Nah, kita bisa men-settingnya di menu yang ini ya, yaitu di menu produk ini ya. Menu produk, di sini kita bisa melihat semua produk atau tambahkan produk baru untuk kategori, terus juga tagnya ya. Hampir sama dengan yang tadi di menu post ya teman-teman. Nah, ini jadi bedanya produk dengan menu post. Kalau menu post yaitu nanti akan ditampilkan di halaman websitenya, seperti kan contohnya yaitu untuk di halaman blognya, seperti itu ya teman-teman. Kalau produk ini yaitu produk yang nantinya akan ditampilkan di halaman toko kita ya.
Semisal ini kamera, harga dan lain sebagainya, kita bisa main setting di sini ya. Oke teman-teman, dan di pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu ya. Kita lanjutkan nanti di part 5 ya. Kita akan bahas menu-menu selanjutnya teman-teman, karena di sini masih banyak sekali. Kenapa saya bahas? Karena teman-teman biar paham kegunaan-kegunaan dari menu-menunya sendiri. Jadi nanti ketika kita men-setting dan lain sebagainya, teman-teman setidaknya punya dasar kegunaan-kegunaan apa saja dari menu-menunya, seperti itu ya. Oke teman-teman, bagi teman-teman semua yang baru berkunjung di channel ini, silahkan teman-teman semua klik tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya, like, comment, share juga, dan bagikan ke teman-teman yang lainnya agar teman-teman yang lain juga pada tahu. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya.